Selamat datang di channel Belajar Yuk. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K kompetensi manajerial, bagian pertama. Sebelum melanjutkan video ini, yuk subscribe channel Belajar Yuk untuk membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Prediksi soal P3K kompetensi manajerial, bagian pertama. Satu. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagian, B. Henry Fayol, C. M. Gulik, D. Harlotte Kunze, George R. Terry. Jawaban A. Pembahasan. Sondang P. Siagian, 1985, membagi fungsi-fungsi manajemen atas A. Perencanaan, planning, B. Pengorganisasian, organizing, C. Pemberian motivasi, motivating, D. Pengawasan, controlling, E. Penilaian, evaluating. Dua. Jabatan presiden direksi dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. Jawaban D. Pembahasan. Tingkat manajemen puncak memiliki hal penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Beberapa contoh sebutan tingkat manajemen puncak adalah GM, General Manager, CEO, Chief Executive Officer, dan Presidir atau Presiden Direksi. Tiga. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Jawaban E. Pembahasan. Secara teori definisi interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki seorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun individu. Empat. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan, merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran, E. Administrasi. Jawaban C. Pembahasan. Fungsi utama dari seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Tentunya hal tersebut membutuhkan pengetahuan akan pasar uang serta dari mana modal akan diperoleh dan bagaimana keputusan yang tepat di bidang keuangan harus dibuat. 5. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top Management, C. Lower Management, D. Middle Management, E. Personalia. Jawaban C.
Pembahasan manajemen lini pertama, low level management, adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. 6. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management. B. Menetapkan kebijakan operasional. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D. Mengawasi para pekerja. E. Bertanggung jawab pada middle management. Jawaban B. Pembahasan. Tugas manajemen tingkat puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi, serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. 7. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling. B. Planning. C. Organizing. D. Actuating. E. Motivating. Jawaban C. Pembahasan. The right man on the right place merupakan salah satu kebaikan dari organisasi garis dan staf pada organisasi fungsional. 8. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil. B. Otoriter. C. Bebas. D. Demokratis. E. Personal. Jawaban B. Pembahasan. Tipe pemimpin otoriter umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu, sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. 9. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi dan evaluasi. B. Formal, informal dan teknis. C. Konseptual, formal dan teknis. D. Formal, teknis dan manajerial. E. Konseptual, kemanusiaan dan teknis. Jawaban E. Pembahasan. Menurut Robert L. Katz, seorang manajer yang sukses wajib memiliki 3 keterampilan manajemen dasar, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain, kemanusiaan, dan keterampilan teknis. 10. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat. A. Coordinating. B. Planning. C. Organizing. D. Actuating. E. Controlling. Jawaban A. Pembahasan. Coordinating, pengkoordinasian, merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.